Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, dan kiranya kita bisa menjadi saluran berkat ya, seperti yang Tuhan mau. Kita semakin kuat di dalam Tuhan, kita semakin tahu tujuan kita. Bahwa tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan ke surga, tidak ada yang lainnya. Amin ya, tidak bosan-bosannya kita memperkatakan ini kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain ya, yang Tuhan berikan kesempatan ya untuk berada di sekitar kita. Dan kiranya semakin hari juga kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Amin ya. Kita mengerti apa yang terpenting bagi Tuhan, apa yang tidak. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, apapun yang dikatakan Tuhan Yesus, itu semuanya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus tidak punya kepentingan pribadi. Misi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Amin ya. Dan Tuhan Yesus itu benar-benar melakukan apa yang dimaui Bapa. Itu saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kiranya kita mengerti isi hati Tuhan. Kita mengerti isi hati Tuhan Yesus ini, sehingga kita bisa menjadikan itu contoh, benar-benar contoh dalam hidup kita. Kita harus tahu tujuan kita itu cuma satu, ke surga. Bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Sehingga apapun yang kita lakukan, tindakan kita, keputusan kita, itu selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak bosan-bosannya kita katakan ini setiap hari. Karena memang sebagai manusia kita perlu diingatkan setiap hari. Amin ya. Kita itu hidup di dunia dalam lingkungan sosial, di mana setiap orang mempunyai urusannya sendiri-sendiri, masalahnya sendiri-sendiri. Dan saat kita berinteraksi, tentunya ada gesekan yang baik atau yang kurang baik. Bagi beberapa pribadi yang belum terbiasa mengalami gesekan, tentu mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, karena mereka belum berpengalaman, tindakan mereka terkadang salah. Atau keputusan yang mereka ambil terkadang salah. Mereka bisa bergesekan dengan keluarga, dengan anggota keluarga di rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, atau di lingkungan manapun ya. Jadi pentingnya kita untuk memperkuat diri dalam firman Tuhan. Amin ya. Jadi saat kita mengalami gesekan karena kita hidup di lingkungan sosial, kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus itu mengajari para murid dan para rasul. Setiap hari Tuhan Yesus melakukan mujizat di depan mata mereka. Mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus bangkit, 500 orang ditemui. Mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka melihat itu. Mereka dikuatkan terlebih dahulu, tidak boleh keluar dari Yerusalem. Mereka harus menerima lawatan Roh Kudus. Janji Bapa harus mereka terima dulu. Dan kemudian saat mereka menghadapi apapun seperti Paulus, Roh Kudus berbicara. Malaikat berbicara kepada mereka. Paulus mengatakan itu penghiburan. Jadi saat mengalami apapun, Roh Kudus menemui mereka berbicara. Malaikat menemui. Bahkan Tuhan sendiri menemui mereka. Itu yang dialami. Nah, hal-hal luar biasa ini diajarkan juga Paulus kepada para jemaat. Paulus mengatakan ini penghiburan. Dan Paulus itu mengajarkan juga kepada jemaat. Nah, pentingnya kita mempelajari kitab suci ini, kita juga mengajarkan ini kepada orang-orang yang belum berpengalaman dalam menghadapi gesekan di dunia sosial. Mereka bisa lari ke dukun, mereka bisa lari ke narkoba, mereka bisa lari ke pergaulan bebas. Padahal kita tahu Roh Kudus itu masih berbicara. Roh Kudus masih bersaksi, masih menghibur sampai saat ini. Dan itu juga bisa mereka dapatkan. Semua orang bisa mendapatkan lawatan Roh Kudus. Kita harus beritakan kepada semua orang.
Kita kasih tahu rahasianya. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu masih berbicara di masa ini, itu masih berbicara, bukan hanya di kitab-kitab suci aja, itu bukan dongeng. Kita saksikan, kita bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu masih berbicara 16 tahun yang lalu melalui 3 pendeta besar kepada saya. Almarhum Pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias Indonesia, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, dan Pastor Yusuf dari India. Roh Kudus Tuhan itu masih berbicara sampai saat ini. Penghiburan itu masih nyata sampai saat ini. Roh Kudus, malaikat Tuhan itu masih berbicara. Kita kasih tahu rahasianya. Bahwa melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu satu-satunya bukti atau cara kita mencintai Tuhan Yesus. Dan cara kita mendapatkan Roh Kudus itu dengan cara mencintai Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu masih berbicara di masa sekarang. Di abad ini Tuhan masih berbicara. Itu kita ceritakan kepada semua orang. Itu penghiburan. Kita ceritakan kepada semua orang bahwa mereka itu kalau ada masalah, jangan lari ke narkoba, jangan lari ke pergaulan bebas, jangan lari ke hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri, menjauhkan mereka dari janji surga, janji yang pasti didapatkan manusia asal mereka mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga. Dan saat ini kita itu seperti berkejar-kejaran waktu dengan Lucifer. Lucifer itu kerjaannya mencari teman saat di neraka nanti. Tuhan itu mengajarkan kebenaran. Bagi orang yang biasa seenaknya melakukan apa yang menjadi kesenangan daging, tentu janji-janji Lucifer lebih menyenangkan. Dapat uang gampang, dapat kenikmatan dunia gampang. Tetapi Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan dulu. Mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tapi janjinya luar biasa. Roh Kudus, bagian dari diri Allah sendiri, itu akan melingkupi kita kalau kita mau melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, yang merupakan satu-satunya cara atau bukti yang kita bisa berikan untuk mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Makanya jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang berkorban untuk manusia. Jadi Roh Kudus itu diberikan manusia atas permintaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu jembatan kita antara dunia ini dengan surga. Dan itu nyata, masih berbicara sampai saat ini. Kita beritakan kepada semua orang bahwa mereka itu berharga. Jangan sia-siakan hidup mereka. Kalau mereka lari ke hal-hal itu, mereka yang akan rugi. Karena apa? Taruhannya itu nyawa. Taruhannya itu surga dan neraka. Amin ya. Lari ke orang-orang yang cinta Tuhan. Seperti para rasul dan para murid dahulu dipersiapkan Tuhan Yesus untuk menolong umat manusia. Begitu juga yang seharusnya yang dilakukan oleh pelayan atau pendeta atau apapun yang di bidang rohani. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Kita saksikan itu ke semua orang. Tuhan itu masih nyata sampai saat ini. Itu bukan dongeng. Masih berbicara bahkan di abad ini. Dan surga itu benar-benar ada. Dan itu satu-satunya tujuan kita. Kita beritahukan kepada semua orang bahwa mereka itu berharga. Karena kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa itu diselamatkan surga. Seluruh surga itu bersorak-sorai. Bayangkan malaikat bersorak-sorai. Seisi surga bersorak-sorai. Seberharganya itu manusia. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Allah Roh Kudus, penuhi
kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia bagimu Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercelah. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Di perikop ini Paulus mengajarkan dalam pelayanannya bagaimana Paulus berkata, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Ada hal yang ditunjukkan Paulus. Paulus penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Dan Paulus juga di sini mengajarkan bagaimana menanggung dera, dalam berjerih payah, dalam penjara dan kerusuhan. Semuanya Paulus pernah mengalami. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, itu Paulus mengajarkan. Semuanya diajarkan Paulus. Dan dalam kasih yang tidak munafik, Paulus mengajarkan itu. Kasih yang diberikan Paulus kepada jemaat adalah kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Itu semua Paulus ajarkan juga. Dikatakan juga ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Ini yang dikatakan Paulus. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati tetapi hidup, itu yang dikatakan Paulus. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita.
Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Itu diajarkan Paulus. Dalam pelayanannya Paulus menghadapi banyak hal. Tapi Paulus mengatakan kasih yang tidak munafik. Paulus itu kita tahu dirajam bersama Barnabas, di penjara pun disesah. Ketika diinterogasi, banyak hal dialami. Dibawa ke kapal mau karam. Banyak hal dialami Paulus, tapi Paulus menghadapinya itu dengan bersukacita. Itu dikatakan Paulus. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Banyak hal yang dialami Paulus. Dan kita ini yang dikatakan di ayat pertama, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi kasih karunia itu telah diberikan kepada umat manusia, tapi Paulus mengajarkan jangan sampai sia-sia. Kasih karunia yang diberikan Allah telah diberikan kepada semua orang, tetapi tidak semua orang mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang mempergunakan dengan sia-sia waktunya di dunia. Paulus mengajarkan jangan membuat sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Dikatakan di ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Itu firman Allah. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai tercela. Jadi saat itu Paulus tidak mengajarkan fitnah untuk mendapatkan jabatan, adu domba untuk menggantikan posisi orang. Paulus tidak melakukan itu. Agar apa? Pelayanan Paulus tidak tercela. Agar apa? Agar ada Roh Kudus dalam diri Paulus. Paulus tetap berjuang mendapatkan Roh Kudus itu, agar pelayanan Paulus tidak tercela. Jadi fitnah itu tidak ada dalam pelayanan Paulus. Membuat berita-berita bohong untuk menggantikan posisi orang tidak ada dalam Paulus. Itu juga yang harus kita lakukan kalau mau mendapatkan urapan Roh Kudus, mendapatkan perkenanan Allah. Waktu kesesakan, waktu di penjara, waktu apapun, Paulus tetap memegang teguh apa yang dikatakan Tuhan. Paulus tidak menjual imannya. Jadi kalau mau berdampak, Paulus mengajarkan ini. Amin ya. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah untuk hal-hal dunia yang akan membuat tercela pelayanan kita. Karena kita tahu nantinya kita bertemu dengan Tuhan. Terus apa gunanya kita mendapatkan dunia tapi menyanyiakan kasih karunia Tuhan? Itu perlu kita sadarkan kepada diri kita dan orang-orang. Kita itu perlu Roh Kudus. Dan untuk mendapatkan Roh Kudus itu pelayanan kita jangan sampai tercela. Amin ya. Itu perlu perjuangan. Dikatakan Paulus, menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam berpuasa. Semua hal itu dilakukan Paulus dalam pelayanannya. Agar apa? Agar pelayanannya tidak tercela. Amin ya. Kiranya itu benar-benar merasuk dalam diri kita. Tidak bisa orang seenaknya seperti zaman sekarang, yang mendapatkan posisi dengan mengadu domba, dengan memfitnah. Mereka melepaskan Roh Kudus, kasih karunia dalam dirinya, sia-sia jadinya. Amin ya. Amin. Ini yang diajarkan Paulus. Puji Tuhan ya, kiranya kita mengerti. Kita benar-benar mengerti isi hati Tuhan. Dan Paulus mengerti itu. Amin ya. Amin.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk semua hal indah, semua hal baik, hal-hal yang benar-benar Kau curahkan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Ajarkan kami selalu itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Apapun yang di dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat mencurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan kepada kami dengan cara-cara yang baik Tuhan, yang bisa mendekatkan kami ke hadirat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau ya Tuhan, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, dan yang mencintai kami, keluarganya, dan orang-orang sekitarnya seperti Dia mencintai Kau. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, persoalan hidup, berikan kami jalan keluar-Mu, solusi-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah hal-hal baik Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga selalu percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu, mujizat-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.